Shalom, anak-anak ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Sebelum kita masuk pelajaran kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Juga hamba-Mu berdoa untuk anak-anak hamba yang ada di rumah, juga untuk papa mamanya yang bekerja, juga Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu akan masuk dalam materi kelas 6. Kelas 6 ini materinya cukup panjang ya. Nggak terasa juga kalian sudah kelas 6 ya anak-anak ibu. Nah, pembelajaran pertama yang kita pelajari materinya adalah ibadah yang sejati. Bagaimana sih Bu ibadah yang sejati itu? Apakah ibadah yang sejati itu harus rajin ke gereja? Ya nggak juga sih, nggak mutlak. Nah, tapi yang kita bahas adalah sekarang pelajaran ibadah yang sejati, bacaan Alkitabnya melalui Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Ibu berharap kalian membaca dulu ayat tersebut baru memulai aktivitas belajarnya ya. Di sini ada berkisah tentang seorang Anto. Bapaknya yang biasa tidur, melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Bapak itu terlihat seperti sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya, Tuhan kasihan ya bapak ini. Kita lihat bapaknya lagi sakit ya. Nih bapaknya tidur. Sepertinya lagi meriang ya. Demam. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Nah lalu melanjutkan perjalanan dan bertemu seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati, Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua, tolonglah nenek ini gitu ya. Pertama dia berdoa kepada Tuhan, tolonglah bapak ini. Yang kedua dia berdoa, tolonglah nenek ini. Ya, kita lanjut ke halaman kedua ini neneknya ya. Neneknya mendorong gerobak yang berisi kardus. Kalau sudah tua kan tenaganya tidak kuat lagi nak, seperti kita yang mungkin masih muda, masih bisa bekerja dengan keras ya kan. Tapi kalau sudah nenek agak susah sekali nak ya. Dan setelah ia bertemu dengan bapak dan nenek, ia bertemu lagi dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka berkas bungkusan makanan dari tong sampah. Nah, dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan. Dan kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tempat sampah. Lihat ya, anak perempuan ini kasihan sekali, dia lagi makan sisa-sisa makanan orang lain. Nah, ibu berharap kalian juga kalau makan jangan sampai ada yang tersisa, harus dihabiskan. Kalau mau makan ambillah secukupnya, jangan berlebihan ya. Nah, akhirnya Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang dalam pikirannya. Anto menemui ibunya dan tidak sabar menceritakan kejadian itu. Mengapa kamu mengeluh? Ibunya menyadarkan dan berkata, mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita saling menolong. Nah, Tuhan menghadirkan kamu Anto di dunia agar kamu dapat melakukan sesuatu untuk mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka? Nah, mengenai cerita yang tadi bapak yang sakit di pinggir jalan, nenek yang tadinya mendorong gerobak yang berat, juga seorang anak perempuan yang mengais sampah. Yang pertama pertanyaannya, apa makna cerita di atas bagi kamu? Kamu jawab nak ya dengan pandangan dan pendapatmu sendiri. Dan kedua, jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang dalam cerita di atas? Misalnya si Lovely ketemunya yang anak kecil perempuan, apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan dia? Nah, ya nanti itu dijawab, dikerjakan di buku agama ya. Dan yang B, belajar dari Alkitab. Bacalah surat Roma 12 ayat 1 sampai 2, ibu tadi udah bilang. Temukanlah pengertian ibadah menurut kedua surat tersebut. Nah, itu ada pertanyaan 1 A dan B. Yang kedua, tuliskanlah contoh ibadah dalam kehidupan setiap hari yang dihubungkan dengan Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Nah, sebelum ibu
menyelesaikan pembahasan Ibu dari halaman 1, 2, dan 3, Ibu akan memberikan satu tayangan yang bisa membuka wawasan kalian, membuat kalian memahami bahwa ibadah yang sejati itu seperti apa. Nah, minggu depan mungkin kita membahas lebih dalam lagi pendalaman ibadah yang sejati itu seperti apa. Tapi menyaksikan tayangan berikut dulu ya Nak ya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, kalian sudah melihat tadi tayangan videonya, apa yang terjadi dari anak muda itu. Nah, Ibu berharap kalian bisa menjawab dari pertanyaan yang tadi, jawablah pertanyaan berikut 1 dan 2, dan B, belajar dari Alkitab 1 dan 1A, B, dan nomor yang kedua. Demikian pemaparan Ibu. Jika ada yang kalian tanyakan, boleh menghubungi Ibu kembali Nak ya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.